Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya guys, selamat datang di channel YouTube saya yang bercerita tentang cerita horor yang saya dapat dari media sosial. Di sini judul cerita kali ini adalah Tolong Turun Dari Motorku. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya untuk subscribe, like, and comment, dan juga bisa berikan saran di komentar. Cerita ini aku dapatkan dari temanku, sebut saja Ale, teman sesama driver yang baru saja aku kenal sebulan lalu. Karena memiliki latar belakang yang hampir mirip, di PHK dari suatu kerjaan membuat kami merasa lebih nyambung dalam bertukar cerita pengalaman kerja kami dahulu. Sama seperti aku, Ale adalah seorang suami yang harus menafkahi istri dan 2 anaknya. Dampak pandemi ini membuat dia harus menerima kenyataan di PHK di tempat dia bekerja dengan alasan pengurangan karyawan. Dan akibatnya, Ale harus mengungsikan anak dan istrinya ke rumah mertuanya di daerah Tenjo, Jasinga. Karena sudah tidak sanggup lagi membayar kontrakan di sekitar Bogor yang tergolong mahal menurutnya. Ya, pandemi COVID-19 ini terasa sekali dampaknya. Singkat cerita, sore itu kami sedang ngopi di warung si Abah. Sambil menunggu orderan, kami pun terlibat obrolan ngawur ngidul. Dari obrolan orderan sampai curhat masalah rumah tangga. Sampai akhirnya aku bercerita tentang kejadian mistis yang aku alami selama menjadi driver ojol. Selesai aku bercerita, dia pun menghela nafas. Lalu menuturkan bahwa dia pun baru mengalami kejadian yang hampir sama denganku. Tidak seperti biasanya. Hari itu alias dari pagi sampai sore hari narik hanya mendapat 3 orderan. Itu artinya hanya sedikit uang yang dibawa ke rumah untuk keperluan anak dan istrinya. Ingat akan anak dan istrinya, Ali kemudian memutuskan bahwa malam itu dia terpaksa pulang agak larut malam untuk terus ngebit dan berharap masih mendapat 2-3 orderan sampai jam 10 malam. Kemudian pulang ke Tenjo, Jasinga. Jam setengah 10 malam, 2 orderan pun sudah ia dapat. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Barangkali di perjalanan pulang bisa mendapat 2-3 orderan lagi, pikirnya. Sampai daerah Lewiyang, orderan pun tak kunjung tiba. Waktu itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Ali pun memutuskan untuk pulang. Jalanan yang mulai sepi terus dia telusuri. Dari 2-3 motor dan mobil yang melintas, kini di jalan itu hanya dia sendiri. Di tengah kegelapan, jalan yang minim cahaya dan hanya mengandalkan cahaya lampu motornya. Sampai tiba-tiba saat melintas daerah kebun pohon sawit yang besar-besar, Ale merasa sepeda motornya ditumpangi tiba-tiba merasa berat, seperti membonceng sesuatu. Semakin dia tarik gas, motornya semakin berat. Ale mulai merasakan keganjilan. Ia tahu bahwa dia sedang merasakan hal yang aneh. Merasa penasaran dengan motornya yang terasa berat, lalu ia memberanikan diri untuk melihat sepeda motor dan di belakang jok motornya ternyata dia sedang memboncengi orang. Sebuah sosok yang jelas terlihat duduk di motornya, berpakaian putih dengan rambut terurai dan mukanya itu polos tanpa hidung dan mulut. Yang ada hanya mata merah menyala dan mata itu sama-sama sedang melihat Ale di spion. Ale berusaha untuk tidak panik. Dalam ketegangan itu, dia tidak berani lagi melihat spion motornya. Dia hanya terus melihat ke depan jalannya dan fokus mengendarai motor dengan terus membaca bacaan yang dia bisa. Ale tahu bahwa sosok itu masih ada di motornya. Akhirnya dia memberanikan diri berbicara dengan sosok itu. Dengan sedikit berteriak, dia mengatakan, "Udah atuh, saya pengen pulang," dalam bahasa Sunda. Tak lama Ale mengatakan itu, tiba-tiba Ale menabrak batu yang entah dari mana datangnya lalu jatuh dari motor. Dengan setengah sadar, dia melihat sekelilingnya. Dia lihat sosok itu sudah tidak ada. Di kegelapan itu dia sedang melihat motornya yang terguling dengan mesin dan lampu yang masih menyala. Dengan segera dia ambil motornya dan buru-buru ia melaju.
Ali sudah kehilangan akal. Yang ada dalam pikirannya dia hanyalah bagaimana cara agar segera mungkin keluar dari kebun sawit itu. Saat dia sedang melaju, tercium bau bangka yang menyengat, tapi dia tidak menghiraukannya sama sekali. Dan dia semakin terperanjat di sebelah kiri jalan di atas motor sawit itu. Dia melihat sosok itu sedang duduk pada dahan pohon sawit itu sambil mengeluarkan tawa yang begitu menyeramkan. Sampai akhirnya dia keluar dari kebun itu. Dilihat sudah banyak lampu penerangan di depan rumah penduduk, dan dia bersyukur bahwa dia melihat sebuah tambal ban yang masih terbuka. Ale pun menghentikan motornya di tempat tambal ban tersebut. Mukanya pucat, penuh dengan keringat dingin, dan bajunya kotor karena jatuh tadi menjadi pertanyaan si penambal ban tersebut. Bapak penambal ban tersebut dengan sigap segera memberikan air minum agar Ale bisa kembali tenang. Setelah minum air yang diberikan bapak penambal ban, Ale pun menceritakan apa yang sudah dia alami di kebun sawit tersebut. Khawatir akan kondisi Ale pun ditawari untuk istirahat di tempat itu dan menyuruh melanjutkan perjalanan rumahnya setelah subuh nanti, dan Ale menyetujuinya. Selepas sholat subuh, Ale kemudian berpamitan kepada bapak penambal ban tersebut dan segera pulang menuju rumahnya. 1 jam perjalanan menuju rumahnya, Ale pun disambut oleh istrinya yang ternyata sudah khawatir akan keadaan Ale. Lalu Ale pun menceritakan semua kepada istri. Setelah mendengar semuanya yang dia sampaikan Ale, istrinya pun menyuruh Ale untuk beristirahat. Oke guys, sekian saja kisah yang berjudul Turun dari Motorku. Saya harap saudara-saudara dapat terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.